Tangkap Roy Suryo, nggak peduli prosesnya cacat. Roy Suryo udah mau P21. Gue ucapkan mudah-mudahan proses berjalan lancar. Gue juga udah nggak mau lagi nyerang Roy Suryo ya, dia udah kelelahan banget, udah terlalu banyak orang yang nyerang ya. Makanya gue selama ini lebih banyak diam ketimbang gue nyerang Roy Suryo, karena udah terlalu banyak orang yang nyerang juga ya. Jadi ketika orang yang diserang oleh orang banyak ya, secara bertubi-tubi kita ikut nyerang ya, artinya kita zalim kan gitu. Terlepas dia salah atau benar. Masalah dia itu nanti P21 atas laporan Pak Jokowi atau tidak, itu biarkan proses yang berjalan. Tapi hari ini gue udah mencoba untuk mengunci diri untuk tidak menghina lagi Roy Suryo membabi buta. Ya kenapa tuh Bang? Ya sebenarnya kan gue dihina terus sama Roy Suryo. Karena gue ketua umum termul, goblok lah, apa sinting apa segala gue dikatain sama Roy Suryo. Tapi gue nggak laporin dia ke polisi. Karena apa? Karena gue anggap ya udahlah. Yang laporin dia juga kan klien gue, masalah panci itu. Gue nggak pernah laporin Roy Suryo karena gue tahu nih orang terlepas dia salah atau benar, tapi udah terlalu banyak orang yang membuli dia lah. Jadi gue nggak mau ikut dalam ranah itu. Gue sadar diri dengan mencoba mendewasakan diri gue. Jadi biarkan aja nih proses berjalan tanpa harus statement apapun. Gue ditanya beberapa orang juga, gimana Roy Suryo? Statementnya gimana? Gue udah nggak mau lagi bicara itu. Karena udah terlalu banyak orang yang menghujat Roy Suryo. Jadi ya biarkan aja. Gue serahkan ini ke tangan Tuhan ya. Kalau memang Roy Suryo ini bersalah, pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Gitu. Biarkanlah hukum ini mencari jalannya sendiri. Tapi Abang sebagai praktisi hukum menilai seperti apa, akan dilakukan penahanan atau enggak? Kalau kita berbicara hukum normatif, kalau Pak Jokowi sudah mengeluarkan surat SP3 kepada beberapa orang, artinya itu kan surat yang di SP3. Tahu nggak mana SP3? Mana SP3 itu tidak tunggal, tapi universal. Ngerti ya? Oh iya. Tidak berlaku untuk orang perorangan, tapi universal, suratnya yang di SP3. Okay. Gitu loh. Surat perintah pemberhentian perkara. Tapi itu kan ada surat yang diberhentikan. Oleh Rismon, Bang. Iya. Dikasih kepada Bang Egy Sujana, kan ada 9 yang jadi tersangka. Iya. Mana surat SP3 itu nggak bisa dikasih satu orang satu, lu hadiah kayak beri kuaci begitu, bukan. SP3 itu suratnya, laporannya, nomor laporannya itu di SP3 nomornya. Kalau Respon dikasih SP3, Rasman dikasih SP3, Bang Profesor Egy Sujana dikasih SP3, artinya suratnya Roy Suryo juga udah di SP3 secara nggak langsung. Jadi proses penyelidikan terhadap Roy Suryo ini gugur demi hukum, dan Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka. Kalau kita mengacu pada konstruksi hukum yang benar gitu loh. Jadi SP3 itu bukan perorangan, tapi SP3 untuk satu surat. Makanya ketika Pak Jokowi dulu itu memberikan SP3 kepada Bang Egy Sujana, gue langsung begini, kacau ini. Gue bilang kacau. Cacat hukum ini prosesnya. Akhirnya Roy Suryo selesai, selamat lah dia. Gitu loh. Dan Pak Jokowi nggak sadar masuk perangkapnya Egy Sujana. Bisa jadi ini kong kali kongnya timnya Roy Suryo pura-pura ribut ya kan, masuk ke Jokowi agar dapat SP3. Dan di pihak Pak Jokowi kurang mengerti konstruksi hukum, akhirnya dikasihlah SP3. Dipikirnya SP3 itu bisa dikasih perorangan, nggak bisa. Itu SP3 surat perintah pemberhentian perkara. Penyidikan. Surat pemberhentian penyidikan. Iya, penyidikan SP3. Jadi penyidikan diberhentiin semuanya. Nomor penyidikannya diberhentiin, bukan orangnya. Lah Roy Suryo wajib dong secara sistem, Roy Suryo juga diberhentikan. Bukan SP3 itu nggak bisa buat perorangan, gitu loh. Tapi nggak tahu ya, namanya hukum itu abstrak, tergantung daripada pengacara Pak Jokowi siapa anaknya Oto, Yakub Hasibuan, tergantung makna dia membaca KUHP bagaimana dan KUHP gimana. Kalau pandangan gue secara umum normatif, gue bilang ini SP3-nya udah cacat. Roy Suryo udah nggak bisa dijadikan tersangka. Walaupun udah P21 nggak bisa, ini konsekuensinya.
Nggak bisa dipaksakan untuk jadi tersangka. Makanya ketika Yakub Hasibuan mungkin mempengaruhi Pak Jokowi untuk menerbitkan surat SP3 buat Egy Sujana dan siapa? Dan si bukan yang satu lagi tuh yang tua itu, orang tua yang mulutnya songong, yang sering lawan gue tuh siapa? Yang mulutnya songong siapa? Temannya Bang ini. Lubis. Oh. Damai Hari Lubis. Ya, yang mulutnya songong sering lawan gua. Ya, yang waktu pagar laut juga dia nunjuk-nunjuk gua tunjuk lagi, lu siapa gua bilang. Iya. Itu juga sama. Ketika dikeluarkan si Damai Hari Lubis dikeluarkan SP3, Profesor Egy Sujana dikeluarkan SP3, gua bilang cacat. Cacat semua. Tapi nggak tahu pandangan polisi, pandangan jaksa, gua nggak tahu lagi. Tapi kenapa sih dikasih? Gitu loh. Padahal Pak Jokowi diam aja di rumah, biarkan ngoceh si Rismon, dia udah jadi tersangka kok. Terus juga perbandingannya antara itu Bang Rasman dan udah inkrah, tapi ini P21 Roy Suryo ini kan dibandingin nih akhirnya kan. Rasman aja udah inkrah belum ditahan. Ini Roy Suryo walaupun P21 bisa ditahan gak sih? Rasman kenapa nggak ditahan? Karena di belakangnya ada orang pintar yang namanya Dr. Firdaus. Oh iya. Iya, nggak bisa ditahan dia karena ada orang cerdas hukum namanya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus OYW SHSIMH SHPT SHPT CFL CCMK. Nggak bisa ditahan Rasman itu karena ada orang pintar di belakangnya. Gitu loh, gue nggak pakai backing, gue nggak mau kayak nyuap nggak pakai, gue pakai otak gue sendiri. Gue nggak kayak pengacara sebelah sono dikit-dikit nyuap nih, gue pakai otak sendiri. Makanya selalu gue tantang pakai otak dia. Gue nggak pakai backing, gue nggak dekat sama Pak Prabowo, gue nggak dekat sama Jokowi, nggak. Gue normal berdikari di bawah kaki sendiri sebagai kaum akademisi dan praktisi. Jadi gue nggak pernah tuh bangga-banggain ini presiden dekat dengan saya, nggak ada. Orang juga tahu, intelijen juga tahu, gue ditembak di depan patung kuda sama Jimmy CK. Tahu semua orang, geger waktu itu, waktu belain Pak Prabowo. 2014 gue hampir dianiaya gue, gara-gara belain Pak Prabowo. Di tengah jalan gue dicegat. Jadi kita bela Pak Prabowo benar-benar jiwa raga, nggak omong-omong doang, nggak ada kedekatan, ngopi-ngopi bareng, makan minum champagne, selalu bilang ini dekat dengan saya, foto-foto, nakut-nakutin rakyat, nggak kayak gitu. Kalau ketemu rakyat yang blow on sih iya, kalau ketemu rakyat kelotokan kayak gue mana takut gue. Tapi diduga aku nakut-nakutin rakyat, maksudnya nggak tujuannya. Ya seakan begini, dia paling hebat lah di Indonesia ini. Udahlah, aku lah paling hebat, aku dekat sama presiden ini. Kau belum ketemu sama Sultan Bima ya? Sultan Bima nggak ada mundurnya dari zaman Belanda. Nah, jadi kesimpulannya Bang, Roy Suryo Bang, ini kira-kira ditahan apa enggak Bang? Karena hukumannya kan berapa tahun Bang? Roy Suryo itu. Kalau kita melihat dari pemeriksaan kemarin, ada yang 12 tahun denda 12 miliar. Itu pun kalau berjalan semua, kan hukum itu rangkaiannya kan ada pasal pemberat ya, pasal pelaku utama, ada pasal ikut serta dan lain-lain kan itu ada. Iya. Tapi salah satunya itu dipangkas ya udah. Penyelidikannya cacat hukum. Karena peran para tersangka ini kan ada masing-masing. Sesuai dengan locus tempus, ya kan? Tempus delicti, locus delicti kan ada peran-perannya. Lu jam segini lu ngelakuin apa di situ? Oh, lu kena pasal 55, 56, lu menyediakan barang untuk berbuat kejahatan, apa video, kamera. Lu apa? Gue pelaku utama karena gue ngata-ngatain dia. Oke, lu apa? Gue nyiapin ininya bukti screenshot palsu karena jasa Pak Jokowi melalui screenshot. Kan peran masing-masing ini dalam lingkup proses penyelidikan itu ada. Kalau satu dipangkas, maka penyelidikannya cacat hukum. Gitu loh. Ngerti gak? Iya. Jadi hilang dong peran ketika di pemeriksaan. Maaf, yang mulia, misalnya gue pengacaranya Roy Suryo, saya keberatan. Karena yang megang kameranya udah gak ada di sini, dikasih SP3. Harusnya dia gak dihukum. Ngerti gak? Karena waktu saya berbicara itu ada yang megang kamera. Siapa? Ya itu saudara Rismon misalnya. Jadi masing-masing punya peran. Ada yang cetak buku. Jadi 9 orang itu gak semuanya satu dari perkara pokok. Ada ikut penyertaan, ikut serta dan lain-lainnya. Gitu loh. Jadi di situ masing-masing peran masing-masing itu ketika itu dipangkas, diamputasi, maka proses pendidikan ini akan menjadi cacat formil. Gitu. Maka ketika Roy Suryo dibilang P21, gue bilang ini juga nggak ngerti hukum. Mana ada P21 SP3 aja udah dikeluarkan. Hah? Itu yang perlu dipertimbangkan oleh
jaksa. Hari ini kan gue ditanya secara normatif kan, bukan sebagai pendukungnya Pak Jokowi kan. Ya kan lu bilang kan, gue tadi udah gak mau berstatement, tapi kan lu nanya praktisi hukum. Oke, gue jawab itu normatifnya. Suka atau nggak suka, pil pahit yang dari isi kepala gue ini harus ditelan matang-matang oleh masyarakat penggiat hukum. Inilah yang gue pelajari di buku hukum, di buku undang-undang. Kalau cara normatif. Tapi kalau lu bicara masalah pembelaan Jokowi, gue akan berbicara, saya minta udah oportunitas, tangkap walaupun prosesnya cacat. Iya dong, gue dukung Pak Jokowi, tangkap semuanya, tangkap. Tapi kan membabi buta, jadi gelar doktor gue jadi kelihatan gobloknya gitu, dokter C. Tadi dibilang ijazah palsu lagi gue, ya kan? Dokter C, dokter kandidat, apa nih? Nggak sesuai dengan konstruksi hukum, asal jeblak aja kan gitu. Nah, gue bilang tadi kalau gue pakai apa? Menunjukkan abang ini netral sebenarnya. Ya gue netral sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya kan? Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia di depan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu yang gue ceritakan. Tapi kalau berbicara ajas oportunitas, ajas kekuasaan, semu, gue akan berbicara tangkap Roy Suryo, nggak peduli prosesnya cacat.